Halo, selamat datang di channel saya, Coin Signal Info. Hari ini kita akan membahas tentang SRP, berita SRP terkini ya. Yang kita lihat ada gerakan-gerakan yang cukup fenomenal. Eh, Menurut saya ini gerakan fenomenal ya, dikarenakan beberapa berita yang menarik ya, dan kemungkinan dapat merubah pergerakan nilai SRP. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa beberapa market kripto besar yang sudah mendelisting XRP seperti Coinbase, Bittrex, Binance US ya, dan Bitstamp. Dan hal ini XRP tidak tinggal diam saja dan pasrah gitu. Tampak sebuah aktivitas yang mengejutkan yaitu dari data Well Alert, cuitannya bahwa Ripple memindahkan 200 juta XRP dari escrow Ripple ke Ripple walletnya Ripple pribadi ya. Dan ada juga perpindahan 35 juta ke Bitcup, yaitu salah satu exchange yang berbasis di Thailand. Dan ini tidak diketahui nih dari mana 35 juta ini ditransfer ke Bitcup ini. Kita tidak tahu siapa orangnya begitu. Tapi kalau yang 200 juta tadi, ini memang kayaknya pihak Ripple sendiri begitu. Sebesar 200 juta SRP ya. Dari escrow. Escrow itu seperti rekening bersama gitu loh. Ya, kita bisa menyimpan uang di situ gitu. Tapi hanya menyimpan saja begitu, termasuk US dollar lah pastinya ya. Nah inilah salah satu cuitannya ya. Tapi perlu kita ketahui ya, apa sih Well Alert ini ya? Well Alert ini adalah salah satu situs yang mencatat transaksi antar kripto ya, seperti ini ya. USDT transfer from Binance to unknown wallet gitu ya. Jadi ada juga kadang ya bisa diketahui namanya gitu. Jadi ini kan unknown, tidak ketahui semua gitu ya. Jadi ini beberapa transaksi semua nampak di sini gitu. Jadi semuanya terbuka ya kalau di kripto ini gitu. Itulah kelebihannya gitu. Transaksinya kelihatan di sini. Kalau yang besar seperti yang 200 juta XRP itu pun juga ya pasti jadi kelihatan begitu ya. Inilah Well Alert dan inilah Twitternya yang bisa ya Anda follow juga gitu kalau Anda ingin tahu bagaimana sih kinerja kripto itu gitu ya. Jadi semua bisa dibaca transaksinya. Inilah melalui wellalert.io ya. Nah jadi begitulah XRP ini pergerakannya ya. Kita nggak tahu nih ada apa sih gerakan ini gitu. Kok sampai 200 juta XRP kok dikeluarkan gitu, kok diambil gitu. Ibaratnya kita mengambil uang kita di bank dan kita taruh di dompet kita gitu ya, Ripple Wallet ini. Ya, otomatis itu berarti akan digunakan gitu atau diuangkan menjadi USD. Ya, itu 200 juta XRP sekitar 61 juta USD itu totalnya. Dan ada yang 35 juta ya 10 juta USD. Ini angka yang bukan kecil sebenarnya ya. Jadi biasanya ya, dana yang dijual oleh Ripple ini biasanya digunakan untuk menutupi biaya operasional, amal, atau investasi ke proyek lain. Namun ini terkait dengan SEC, mungkin saja untuk persiapan di persidangan nanti gitu ya. Kita nggak tahu juga gitu. Untuk apa gitu kan, karena ini kan sudah dekat waktunya di Februari nanti gitu ya. Dan kita ketahui juga Ripple kan mengerahkan 21 pengacara loh. 21 pengacara untuk membela perusahaan dan 2 orang CEO-nya Ripple gitu, yakni Brad Garlinghouse dan Chris Larsen. Yang tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit gitu. Atau mungkin saja persiapan dana untuk membayar denda kepada SEC gitu, jika kalah nanti dalam persidangan. Ya kita tidak tahu gitu ya. Jadi kita nantikan sajalah di Februari nanti gitu ya. Dan menariknya ya, salah satu situs raksasa kategori hiburan yakni Pornhub ya. Mungkin pada tahu ya kalau biasa menggunakan VPN. Salah satu situs pornografi terbesar di dunia, Pornhub, menambahkan metode pembayaran kripto yaitu XRP, BNB, USDC, dan Dogecoin. Tampaknya XRP sangat kejar tayang ya untuk menghadapi SEC ini gitu ya. Dan 2 hari yang lalu juga Brad Garlinghouse, CEO-nya Ripple, mencuit ucapan selamat kepada Gary Gensler. Karena Biden menunjuk Gary Gensler baru saja ya. Ini sumber data dari Bloomberg, salah satu media terbesar juga di Amerika Serikat ya. Dia ditunjuk oleh Biden sebagai kepala SEC. Jadi beliau ini siapa gitu ya? Beliau ini adalah seorang profesor ya yang mengajar di salah satu universitas dan dia itu mengajar tentang teknologi blockchain gitu.
di MIT, di Fakultas MIT gitu ya. Jadi tentu saja ya, Gary Gensler ini dipilih mungkin ada sebuah maksud dari Biden gitu untuk memperjelas semua regulasi keuangan di dunia kripto ya pastinya. Kenapa dia yang ditunjuk begitu? Berarti kan Gary Gensler ini sangat ramah kepada kripto dan sangat paham betul gitu dengan teknologi blockchain cryptocurrency ya. Inilah cuitan Brad Garlinghouse. Ini sebenarnya terjadi di 19 Januari yang lalu gitu. Congrats to Gary Gensler. Ya, ini memang belum dilantik sih, tapi kan dari berita yang kita ketahui Bloomberg ya, Biden sudah menunjuk Gary Gensler itu gitu. Ya, ibarat kayak Jokowi menunjuk Kapolri Listio ya kalau nggak salah ya. Nah, seperti itulah kira-kira gitu kan. Jadi kalau kita lihat dari segi teknikal ya dan analisis market cap, jadi di sini kita lihat XRP ini sudah memiliki kapitalisasi pasarnya 13 miliar dolar dan sudah hampir menyamai Polkadot gitu. Kayaknya XRP ini memang mengejar gitu. Padahal kita lihat ya ada terjadi penurunan di sini. Sudah menyentuh di 0,2 US dollar nih. Kalau di harga Indodax itu di harga 4.121 gitu. Nah, tampaknya ya itulah ya, XRP nggak tinggal diam saya lihat di sini gitu. Jadi sangat tipis lah selisihnya kalau kita lihat grafik XRP ya. Dan sekarang ini ya sedang bearish atau bisa dibilang penurunan tajam lah ya setelah dari menyentuh 4.600 di resisten terbarunya dan terjadi terus memantul ke bawah sehingga sekarang di 4.100-an ya. Dan kemungkinan bisa saja kalau dikaitkan dengan berita-berita ini ya ibaratnya kan XRP ini lagi maksud saya Ripple ini kan lagi mengeluarkan dana 200 XRP ya. Sepertinya ini untuk dana persiapan gitu, mungkin untuk kebutuhan operasional seperti yang biasanya tadi yang dilakukannya gitu. Untuk mungkin 21 pengacaranya atau apalah gitu ya. Karena kita lihat sudah dekat waktunya di Februari nanti gitu. Nah, itulah dari berita dan sekarang kita lihat dari teknikal tampaknya kita lihat bolehlah ya diambil posisi buy kalau dilihat dari teknikal Fibonacci ya. Fibonacci retracement. Atau tunggu di harga 3.900 untuk jangka pendek. Namun jika penurunan terus terjadi hingga menembus di bawah 3.800, maka XRP akan terjadi penurunan yang lebih tajam tampaknya. Karena dia sudah menembus support ya. Karena kan supportnya yang terakhir ini kan 3.800 nih support terkuatnya. Jika itu menembus penurunan terus gitu ya tampaknya bisa turun lagi. Kan sempat juga ya XRP di 2.500 ya. Beruntunglah bagi Anda yang membeli di 2.500 itu gitu. Makanya kalau ini pun terjadi penurunan tidak perlu takut dan tidak perlu resah gitu, putus asa gitu terhadap prospek XRP. Kalau saya sih tetap yakin karena saya lihat di gerakan-gerakannya ini bukannya mereka diam-diam saja gitu, nggak pasrah gitu, karena mereka tetap menentang gitu ya. Dan kalau kita lihat pun kalau dari segi peringkat ya, dengan kasus yang sedang dihadapinya sebenarnya XRP ini cukup kuat gitu. Biasanya kalau koin-koin lainnya, kecuali yang Bitcoin dan Ethereum ya, itu memang sangatlah kuat gitu. Misalnya seperti Bitcoin Cash, Chainlink, Binance Coin, ataupun Stellar ya, ataupun Monero gitu sempat terlempar juga sampai ke ranking puluhan gitu ke bawah. Tapi kalau kita lihat XRP ini cukup kuat lah, karena kita lihat kan ini salah satu kasus yang sangat menggemparkan dunia ekonomi modern ya, XRP ini. Jadi cukup kuat dia bisa hanya jatuh di peringkat 5 begitu. Mungkin dilihat dari market cap-nya, ataupun dilihat dari sikap-sikap para CEO-nya dan founder-foundernya gitu. Jadi itulah dia kondisi XRP ya. Kalau kita lihat dari teknikal tadi, ya inilah Anda harus bertimbang-timbang gitu. Kalau dari segi teknikal Fibonacci, sebenarnya Anda sudah bisa mengambil posisi buy. Ini terjadi pantulan nih. Karena kalau dari teknikal Fibonacci ini sangat menarik ya, dan sangat enak membacanya gitu. Karena kalau di sini Anda cukup memperhatikan kolom yang warna hijau ini saja.
Ini Anda bisa jadi patokan Anda mengambil posisi buy nih. Kalau dia berada di area-area di sini, Anda mengambil posisi buy sebenarnya sudah aman gitu. Akan terjadi kenaikan gitu, seperti ini ya. Dia sangat sulit untuk menembus garis merah ini gitu. Ini adalah garis support yang diciptakan oleh technical Fibonacci ya, bukan saya yang menentukan ini begitu. Tapi dari situ bisa kita lihat nih, terjadi pantulan dan terjadi kenaikan gitu sehingga menjadi 4119 gitu ya. Nah, Anda kalau mau ngambil posisi boleh mengambil posisi buy sekarang, tapi jika Anda bersabar, kalau saya sih mematoknya dari segi support ya, di support 3.800-an atau 3.900-an gitu. Kalau saya sih begitu, tapi saya tetap mempertimbangkan dengan memperhatikan technical Fibonacci begitu. Jadi kan di sini kita lihat ya, kelihatan di 3.800-an sampai 3.900-an. Tapi kalau ini terjadi terus turun hingga menembus support ini, ya itu menurut saya akan terjadi penurunan yang tajam lagi. XRP ini bisa mencapai, ya bisa dibilang 3.000 malah kalau dia menembus itu gitu. Tapi kita lihat ini kan jaraknya cukup jauh nih ya. Ini kan bisa dibilang tembok tebal juga nih menurut Fibonacci ya. Jadi bagi Anda ingin mengambil posisi, tidak ada salahnya mengambil posisi buy. Dan untuk bagi Anda yang jangka panjang atau investor ya boleh saja menambah terus. Tampaknya kalau soal investor ya, ini kayaknya tidak ada masalah dengan XRP gitu. Seandainya pun Ripple kalah di persidangan, menurut saya XRP ini ya tetap aja ada gitu. Dan yang menjadi kendala kan CEO-nya gitu ya. Karena kan yang dibela itu dua orang CEO itu gitu. Dua orang CEO itu ya Brad Garlinghouse dan siapa tadi satu lagi dengan Chris Larsen. Itu yang mau dibela begitu. Jadi paling kalau itu terjadi kekalahan ya paling CEO-nya diganti paling oleh Ripple. Kita tidak tahu, mungkin aja Jed McCaleb kembali menjadi CEO-nya. Kita tidak tahu semua itu ya. Itulah kondisi pasar keuangan, kita tidak bisa membacanya segampang segampang kita melihat berita juga gitu, karena banyak juga sebenarnya trik dan strategi perusahaan. Ibaratnya resep dapurnya kita tetap tidak tahu begitu apa strateginya begitu. Tapi intinya Ripple ini tetaplah ingin ini kan sebuah perusahaan kapital ya. Pasti dia ingin terus maju, kalau bisa menjadi nomor satu di dunia. Itulah prinsip dari kapital ya. Makanya banyak negara-negara kapital itu tampak sangat kaya ya, seperti Amerika, Singapura gitu ya, Hong Kong, Inggris, Eropa gitu. Itulah negara-negara kapitalis gitu. Mereka lebih condong ke ekonominya gitu. Beda dengan negara-negara sosialis gitu ya, yang biasanya ada di timur dunia ini gitu. Itulah seputar ya saya bahas tentang XRP ini, karena menurut saya ini sangatlah penting ya, karena bisa menentukan pergerakan harga XRP yang bisa membuat sebuah keuntungan bagi kita semua ya. Jadi seperti yang kembali saya sarankan lagi, Anda boleh mengambil posisi buy atau tunggu di 3.800 ataupun 3.900 atau di 4.000 juga sudah bisa lah Anda ambil buy gitu. Nah, itulah sekian pembahasan saya ya tentang XRP ini. Semoga dapat menjadi sebuah keuntungan bagi Anda semua. Dan jangan lupa subscribe dan tekan lonceng untuk mendapatkan informasi hot news ya, yang akan saya bagikan secepat mungkin gitu. Yang info-info saya pantau terus apa yang lagi hot di dunia kripto ini gitu. Tapi saya mau bertanya satu hal, bagi Anda apakah ada yang pemain saham di sini? Kalau ada silakan di komen ya, siapa tahu bisa kita bahas ke depannya dan saya pertimbangkan, karena saham saat ini juga sangat menarik ya tampaknya untuk dibahas, karena banyak sebuah peluang besar di situ gitu. Selain kripto ini. Karena kita lihat pergerakan kripto ini secara keseluruhan saya lihat ya terjadi sideways nih sebenarnya. Bitcoin, XRP, koin-koin raksasa begitu ya. Saya lihat tampaknya sideways gitu. Tampaknya mereka lebih ke arah koin DeFi semua nih, kayak Ethereum dan Polkadot begitu. Mereka itu lebih ke sideways semua nih dari skala besar yang saya lihat semua koin-koin kripto ini begitu ya. Baik itu dari ranking 1 sampai ranking 100 saya perhatikan kebanyakannya sideways karena terjadi kejenuhan pasar. Mungkin karena belum ada
gairah para investor besar gitu. Sebenarnya jujur saja saya bilang ya, para investor besar agak ragu nih kepada XRP gitu. Tapi mereka walaupun mereka ragu tetap tidak mengambil tindakan, maksudnya mereka hanya diam aja gitu, tidak melakukan jual ataupun beli gitu. Tapi kalau kita kan skalanya mungkin masih kecil ya, bisa dibilang ya. Jadi tidak perlu berpatokan kepada investor besar lah ya. Kalau mereka kan biasanya jangka panjangnya lebih ke arah corporate gitu. Biasanya sampai 10 miliar US dollar, sampai 1 juta US dollar gitu mereka. Dan jangka waktunya sangatlah panjang, sampai 10 atau 20 tahun. Kalau kita mungkin saya rasa paling lama di 10 tahun lah ya, sebagai investor lokal. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, bagi Anda punya mindset yang lebih baik, mungkin ya sanggup untuk nge-hold dan nge-invest pada salah satu koin cryptocurrency ini hingga 20 tahun. Tapi ya itulah makanya tadi saya tanyakan tentang saham. Kalau masalah investasi menurut saya lebih menarik di saham gitu daripada kripto. Kripto ini lebih ke arah middle sebenarnya. Tapi kalau beberapa ada koin yang Anda sayangi ya, seperti XRP ini, sebenarnya saya tahu nih XRP ini banyak invest di XRP ini di Indonesia ini ya. Jadi itu tidak masalah juga gitu. Jangan terlalu banyak invest sana sini gitu. Beda kalau saham ya, kita bisa invest di Bank BCA, BRI, atau batubara, atau di nikel gitu ya. Jadi bisa lebih ke jangka panjang gitu, karena ada dividen juga yang bisa kita dapat setiap tahun. Nah, kalau cryptocurrency ini kan tidak ada ya, tidak ada namanya dividen. Di sini kita hanya dapat capital gain saja gitu, pertumbuhan nilai harganya begitu. Nah, itulah sekilas ya saya bahas tentang pertanyaan tentang saham. Apakah ada yang bermain saham di sini? Boleh di komen di bawah. Siapa tahu bisa saya pertimbangkan untuk mengulas saham-saham apa yang sedang tren dan menarik untuk kita ambil kesempatan dan keuntungan. Sekian channel saya ini. Terima kasih sudah berkunjung. Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng. Dan saya ucapkan salam profit terus.